Sudah bersama saya Mas Erik yang punya Erik Chopper. Ya, ini suatu kehormatan bisa diundang untuk datang ke bengkel home industri, Mas. Industri Ya. Erik Las Blitar. Ya, Erik Las Blitar. Produksinya yang dikenal adalah Erik Chopper. Sehat Mas hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ini. Chopper Anda itu kan sudah dikenal di mana-mana. Banyak yang belanja di sini. Iya, tapi betul, tidak tahu siapakah Erik itu. Nah, terus perusahaannya seperti apa gitu ya? Iya, ya. Bisa diceritakan awalnya memulai kok punya ide membuat chopper ini gimana awalnya? Semua itu dari pengalaman, Pak. Gitu, dari ya? awalnya itu dulu minimalis, Pak, saya. Dan ada permintaan untuk membuatkan chopper kayak gini. Dan alhamdulillah berlanjut sampai sekarang. Jadi awalnya ada yang pesen gitu. Iya. Tonggo dewi berarti. Iya, tangga, Pak. Tetangga. Iya. Tonggo desa. Ya, terus di Blitar ini teman-teman ya. Kediri, Tulungagung, Malang ya. Itu banyak peternak-peternak gede gitu ya. Banyak, Pak, banyak. Sehingga menangkap peluang seperti itu, Mas Erik membuat mesin chopper. Mesin chopper itu bisa dijelaskan, Mas, fungsinya apa sih? Fungsi mesin chopper itu untuk gimana, Pak ya? Simpelnya aja lah, Pak ya. Untuk mencacah rumput dan untuk penepungan dan lain-lain, Pak. Begitu. Maksudnya untuk membantu biar nggak dicacah sama pirang gitu ya. Ya, lebih modern. Iya, lebih modern. Ya. Kapan memulai usaha ini? Usaha chopper atau Chopper sebelumnya, Pak? Chopper aja. Kalau chopper aja mulai tahun piro toh kayak? 3 tahun yang lalu kayaknya. 3 tahun yang lalu 2002. Ya. Setelah corona. Pas setelah corona itu ya. Itu berkahnya itu luar biasa itu. Pengalamannya selama membuat chopper itu gimana liku-likunya? Ya liku-likunya sewakeh rintangan, Pak. Jadi orang itu semua itu butuh proses juga. Dari rintangan itu kan semuanya pasti melakukan apa ya? Pernah gagal nggak? Ya gagal jatuh banget itu wajar lah pasti itu. Gagalnya di mana? Gagalnya itu ketika ada apa, Pak ya? Aku nggak bisa ngomong loh, Pak. Apa? Saya bantu coba. Ketika membuat produk itu gagal di situ atau gagalnya di Kemplang Wong? Yang mana? Ada beribu-ribu cerita sebenarnya, Pak. Tapi coba gimana mau menceritakan? 10 cerita aja. Jadi dulu itu gini, Pak. Awal mula buat itu kan nggak ada modal sih, ya. Nggak ada modal juga. Apapun yang aku punya aku jual, Pak. Dan ternyata itu chopper itu saya buat itu pertama kedua kali itu gagal, Pak. Gitu. Jadi itu aku ada gimana ya? Wes lah, pasrah lah. Intinya pasrah itu mau menyerah apa gimana? Yo seketika itu juga mau menyerah juga, tapi ada dorongan dari orang tua sih, dari istri juga. Semangat. Ya. Jadi semangat, Pak. Jadi bangkit kembali. Meskipun ada halangan terus maju terus dan hasilnya seperti ini. Dari ilmunya itu. Memang kegagalan itu mahal. Lebih mahal daripada biaya kuliah kan? Iya, betul. Dan akhirnya sukses seperti ini. Terus chopper-chopper yang Anda produksi ini itu jenis chopper apa, Mas? Chopper itu ada berbagai jenis, Pak. Jadi berbagai model juga. Jadi menyesuaikan request untuk pembeli juga. Gitu. Apa chopper yang jenis pencacah saja atau penepung saja? Pencacah saja juga bisa. Multifungsi ada penepungnya yang lebih besar juga bisa. Untuk penggerak solar juga bisa, Pak. Gitu. Untuk penggerak dinamo motor juga bisa. Terus apa kira-kira yang membedakan chopper Anda yang Anda jual ini dengan chopper-chopper yang pada umumnya di luar sana? Kalau pada umumnya sih saya tidak bisa bilang sih, Pak, yang daripada ada salah pahaman. Intinya kalau menurut saya lebih efisien dari yang lainnya. Gitu. Lebih efisiennya di mananya? Lebih apa, Pak ya? Kalau pengalaman saya sih, kalau yang ada di luar itu menurut saya, Pak, menurut saya itu ada kekurangan. Jadi dari kekurangan itu saya benahi untuk saya jadikan chopper ini. Ya, disempurnakan lah. Sempurnakan. Jadi ketemu kekurangan-kekurangan, disempurnakan biar para peternak itu mudah menggunakan. Iya, betul, Pak. Produk Anda. Iya. Nah, gitu ya. Bisa dijelaskan juga cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya chopper Anda?
Fungsinya untuk mencacah dan penepung. Ya, mencacah. Yang dicacah apa saja? Ya, itu terserah si pemakai juga. Iya, iya. Ayo, apa yang ngarani ya? Odot, kolonjono, pakcong itu sama enggak? Ya, semua rumput yang ada di dunia. Iya, betul itu. Nah, terus Ranting-ranting pohon, kayu ketela, pelepah sawit juga bisa. Oh gitu, kuat ya? Kuat. Pisaunya agak apa? Pisau itu saya tuang, menggunakan HSS baja, Pak. Baja. Jadi 3 mata pisau dengan motif itu baut, Pak. Kenapa Anda milih HSS baja? Karena menurut saya lebih kuat saja. Oh, gitu. Selama tidak salah operasionalnya, Insya Allah aman. Nah, kalau kesalahannya biasanya di mana? Kesalahan bisu pembeli itu biasanya kan nyelip apa giling kohe, Pak. Ya, Di bawah kandang kan ada. Itu ya. Itu kan ada kayak paku atau batu gitu. Itu nggak tahu tiba-tiba pecah pisaunya gitu. Oh, kita ulangi lagi. Berarti chopper Anda ini bisa juga untuk menggiling kohe? Bisa, Pak. Untuk penepungan bisa. Oh, gitu. Kohe, jagung, jangkel. Berarti produk Anda ini bisa digunakan untuk peternak unggas? Bisa, Pak. Tidak hanya bisa. Kambing dan domba. Iya, betul. Oh gitu ya. Multifungsi itu ya? Multifungsi, Pak. Kalau yang mencacah saja? Mencacah saja juga bisa, ada juga. Mencacah saja itu nggak bisa untuk menepung, Pak. Gitu. Jadi konstruksi dalemannya pisau itu sudah berbeda. Nah, gitu ya. Nah, kita kembali kepada pisau yang rusak tadi. Berarti selama ini untuk mencacah dan tidak kena besi atau paku atau batu itu aman. Aman. Walaupun ada rusaknya di pisau bisa konsultasi ke bengkel. Produk itu apakah ada garansi? Kalau produk saya ada sih, Pak. Cuma untuk penggeraknya itu nggak ada. Soalnya dari sana juga saya nggak ada garansi. Penggerak itu apa? Engine. Apa namanya? Motornya? Mesinnya, iya motornya. Mesinnya kayak diesel gitu lah. Iya, betul. Kalau orang awam bilang apa itu? Mesin diesel lah pokoknya. Yes, engine diesel. Iya, engine diesel ini kan boso sampean, boso teknisi. Ya. Jadi penggeraknya itu teman-teman ya. Nah, itu yang tidak garansi. Penggeraknya saya tidak garansi. Cuma kalau mau untuk dibantu saya juga bisa bantu. Cuma nggak bisa untuk mengganti. Nah, itu produk dari mana? Produk dari ini merek Cina, Pak. Oh gitu. Jadi untuk request Honda juga bisa. Untuk harga juga berbeda juga. Kenapa Anda menggunakan produk Cina? Karena lebih murah, lebih efisien juga. Tapi kan nggak ada garansi. Nggak ada garansi juga itu. Nah, selama ini pengalamannya menggunakan itu, keluhan konsumen dari sekian banyak itu berapa persen yang mengeluh rusak itu? Rusaknya itu rata-rata sudah pemakaian lama loh, Pak. Mau setahun gitu kan? Iya. Nah, sudah ada kerusakan itu wajar lah. Ya wajar kan pemakaian. Nah, kan juga harganya juga. Iya. Kalau selama 1-2 bulan masih aman. Aman, insya Allah aman. Tapi kalau konsumen mau request mau menggunakan mesin yang Jepang gitu, bisa. seperti Honda apa bisa ya? Sangat bisa. Mesinnya itu pakai motor penggerak saja, engine motor atau listrik? Listrik bisa, Pak. Gitu. Listrik bisa. Kadang-kadang ada juga yang minta listrik. Gitu. Iya. Harganya lebih mahal apa lebih murah? Lebih mahal, Pak, kalau listrik. Kalau listrik iya, lebih mahal. Padahal penggunaannya juga nanti biayanya juga operasionalnya mahal. Operasional mahal juga kan, rata-rata di kandang itu kan rata-rata listriknya standar-standar. Jadi kalau ada requestan untuk penggerak listrik itu saya tanya dulu, Pak. Listriknya berapa gitu ya, kekuatannya berapa. Jadi mampu enggak sama chopper saya gitu. Nah, misalkan konsumen ini namanya juga belum pernah menggunakan mesin seperti itu. Kan seringkali gobo kalau mesinnya nggak bisa nyala atau bensinnya habis tiba-tiba di starter terus. Nah, gobo kan dia. Iya. Nah, atau ada kerusakan meskipun enggak besar gitu, enggak berpengaruh gitu, kerusakannya kecil tapi nggak bisa. Nah, itu solusinya gimana? Itu juga bisa konsultasi ke admin, Pak. Begitu ya. Jadi siap nanti ya. Insya Allah siap, dia bisa diarahkan gimana depannya, bisa dicetak. Motor engine tidak ada garansi, tetapi yang ada garansinya yang untuk mesinnya chopper mesin saja. Chopper Iya. Anda ya. Iya. Nah, gitu. Apa garansinya? Garansi semisal dari kesalahan bengkel saya bisa ganti, Pak. Kalau semisal pemakaian atau gimana dan lain-lain itu saya hanya sekedar bantu. Oh, gitu. Kalau pisaunya yang tumpul gitu Mas gimana? Tumpul gampang, Pak, bisa diasah.
harus ke sini, ke Blitar. Nggak harus, Pak. Nggak juga Nggak ya? harus juga. Jasa manual sendiri juga bisa. Oh, gitu. Bisa dilepas kan? Bisa dilepas. Menggunakan baja. Kemudian yang penepung-penepungnya tadi juga menggunakan baja. Penepung itu untuk 10 pemukul saya menggunakan baja juga, Pak. Begitu. Yang apa namanya piringannya yang tempat tatakannya pisau itu berapa? Piringan itu diameter 30 cm, Ya. tebalnya 8 mili, Pak. Oh gitu. Itu yang piringannya ya. Iya. Nah, terus yang untuk pemukul itu? Pemukul itu kalau nggak salah 5 mili, Pak. Oh gitu. Itu 5 mili dan untuk ketebalan pisau itu 6 mili. 6 mili. Iya. Itu adakah kasus penepung itu juga rusak? Selama ini belum ada, Pak. Ah. Nggak ada lah. Nggak ada yang Nggak rusak ada. ya? Atau tumpul? Gimana sih cara kerjanya? Tumpul apa perlu diasah? Pemukul Ya, saja. pemukul itu. Iya. Oh. Untuk, Paling-paling yang tumpul cuma pisau pemakaian, Pak. oh itu yang tumpul itu. Nanti diasah bisa. Jadi lebih simpel ya chopper Iya. itu. Nah, sekarang penjualannya kemana saja? Penjualan saya seluruh Asia, Pak. Seluruh Asia. Iya. Paling atuh. Malaysia, Afrika turun ya. Teman-teman Afrika nanti. Orang Indonesia yang di Afrika maksudnya. Yang punya peternakan di sana. Ke Mas Erik Chopper saja. Iya. Jadi seluruh Indonesia ya. seluruh Indonesia. Ini harganya belum disebutkan ini Mas. Untuk harga sekarang masih promo, Pak. Promo itu harga siap pakai 2.500.000. 2.500.000 Iya. ya. Teman-teman diperiksa dulu nih. Videonya kapan ditayangkan. Nanti 3 tahun lagi ditonton. Dikira harganya segitu nanti kecil gitu ya. Dilihat dulu Itu untuk yang multifungsi, Pak. berapa tadi? 2 juta? 2.500.000 siap pakai. Siap pakai? Iya. Itu multifungsi? Multifungsi engine kapasitas 7,5 HP. 7,8 HP. Iya. Ada lagi yang gede? Ada lagi bisa request, Pak. Ya gitu. Dan untuk yang paling murah itu khusus saja 1.300.000 saja tanpa penggerak. Tanpa penggerak? Iya. Oh, penggeraknya dituku dewe ya? Kalau siap pakai 2 juta, Ya siap pakai aja lah. siap pakai bisa. Ya. 2.300.000. Sudah bisa ya? Ya, bisa. Yang 2.300.000 itu sekarang untuk chopper rumput pakcong segala macam gitu ya. Itu 1 jam Per jam kalau bisa itu rata-rata 1 ton bisa, Pak. 1 ton bisa ya? 1 ton bisa. 1 jam per jam itu ya kalau yang dicoper itu kayak tebun jagung. Iya, tebun jagung, ya. Bisa. Rumput pakcong itu ya? Iya. Kalau untuk tepung? Tepung itu maksimal kalau penepungnya apa saja. Penepungnya Yang ditepung apa aja gitu. Biji-bijian lah. Biji-bijian itu Jagung itu. kalau jagung sih penepung kalau chopper saya itu nggak bisa, Pak. Intinya pemakai itu kan cuma sekedar nepung untuk pakan secukupnya saja. Nggak Iya. banyak ya. Nggak bisa diproduksi kan itu. Iya. Gitu. Ya, jadi cuma sekedar pelengkap. Iya, pelengkap saja. Berarti diulangi lagi harganya cuma 2 jutaan. Teman-teman ya sudah siap pakai. Ya. 2,5, Pak. 2.500.000. Iya, 2 jutaan kan berarti kan 2,5 habis. Ini pengirimannya ke seluruh Asia. Itu belum ongkos kirim, Pak ya? Ya, belum ongkos kirim. Nanti kalau mau pesen ya nanti tanya-tanya nomor teleponnya di sini. Itu. Pembayarannya gimana? Pembayaran bisa transfer sebelum barang dikirim atau bayar di tempat setelah barang datang. COD. Iya, bisa. COD apakah perlu tanda jadi? Harusnya itu ya. semua pekerjaan itu kan harusnya ada juga. Cuma tergantung orangnya kan juga. Ya, itulah. untuk ketemenannya, Iya. untuk keseriusan kalian itu ya. Jadi biar enggak PHP Mas Erik. Jangan COD sampai di sana dikirim nang kuburan ya. Luar biasa ini. Mas Erik, terima kasih ya. Oke, bincang-bincangnya dan undangannya saya bisa di kantor Anda ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.